Shalom, selamat pagi anak-anak semua. Bersyukur Tuhan memberkati kita semua di hari ini dengan hari yang baru untuk kita semua bisa berkumpul bersama-sama meskipun secara online untuk beribadah bersama. Jadi selamat datang di Chapel Siswa hari ini, hari Senin tanggal 25 Januari 2021. Nah, sebelum memulai Chapel, ada beberapa hal yang Pak Guru ingin ingatkan ke anak-anak. Ya, yang pertama, ketika mengikuti Chapel, pastikan kamu sudah mempersiapkan diri dengan sudah selesai mandi, sudah selesai berseragam dengan lengkap, lalu selanjutnya jangan lupa sarapan. Karena butuh tenaga untuk tetap mengikuti Chapel dan pembelajaran selanjutnya. Lalu setelah itu persiapkan juga Alkitab kamu dan juga alat tulis untuk mencatat beberapa hal, poin penting atau refleksi kamu untuk kamu kirimkan melalui link yang ada di Google Classroom dari mata pelajaran agama atau Biblical Studies kelasmu. Dan yang paling terakhir, yang paling penting dari semuanya, yaitu kesiapan hati anak-anak. Jadi siapkan hatimu dengan tenang, lalu mintalah Tuhan untuk memberikan damai sejahtera, dan kamu akhirnya bisa siap untuk mengikuti ibadah. Dan yang terakhir, Pak Guru tampilkan di bawah situ ada link chapel dari sekolah kita. Di situ kamu bisa mengakses video chapel yang sudah lewat ataupun nanti yang akan datang ya. Itu bisa di YouTube channel sekolah yaitu SLH Kupang Web. Dan juga bisa seperti biasa melalui web sekolah. Itu saja beberapa hal ya anak-anak. Mari kita segera mulai chapel kita. Kita menyanyikan satu lagu untuk mempersiapkan hati kita yaitu Yesus segala-galanya.
persiapkan hati kita untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami sorga, Bapa yang tidak hanya menciptakan kami, tapi juga Bapa yang terus menopang kami sepanjang kehidupan kami di bumi ya Bapa. Kami bersyukur untuk berkat yang Kau berikan, untuk kami bisa membaca dan merenungkan firman daripada Engkau. Berkati hati kami, untuk kami siap mendengarkan firman Tuhan, berkati pikiran kami dengan hikmat daripada Engkau untuk mengerti, dan berkati kehidupan kami dengan anugerah iman, sehingga kami bisa melakukannya. Dalam nama Yesus, kami menyerahkan chapel kami ke dalam pengasihan-Mu. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, nah chapel kita hari ini itu temanya tuh air ya, atau perairan. Seperti yang Pak Guru tunjukkan nih. Gambar perairan. Ada bisa menebak ini sungai, laut, atau danau. Nah, jadi yang menebak danau berarti benar. Karena kita akan membahas tentang Yesus berjalan di atas air. Ini adalah gambar danau ya anak-anak. Lalu di sini Pak Guru kasih simbol ke-100 atau dalam bahasa Indonesianya adalah cerita ke-100. Kenapa? Karena ternyata Yesus berjalan di atas air ini merupakan kisah ke-100 yang akan kita bahas selama kita itu chapel dari tahun ajaran yang lalu sampai tahun ajaran ini. Nah, anak-anak kalau anak-anak yang kelas 8 dan 9 sekarang itu sudah masuk di buku yang kedua ini, ya. Kelihatannya. Oke. Nah, buku kedua ini itu berbicara tentang perjanjian baru. Nah, ditambah dengan perjanjian lama, kita itu sudah bahas dari kisah penciptaan sampai janji keselamatan yang menjanjikan bahwa Yesus Kristus akan datang, dan sampai kepada perjanjian baru, Yesus lahir dan sekarang dalam pelayanan Yesus Kristus di bumi. Jadi sudah genap sampai di cerita ke-100 ya, tanpa terasa kita ternyata sudah belajar 100 kisah tentang Allah. Nah, kisah Yesus berjalan di atas air ini itu tertulis dari Matius ya. Pak Guru mungkin salah ketik di situ ya, Matius pasal 14 ayat 22 sampai 36. Itu akan menjadi pembacaan kita satu minggu ini. Nah, kisah itu juga ternyata ditulis dalam Yohanes 6 maupun Markus 6. Nanti anak-anak bisa lihat, dan kita juga akan lihat beberapa ayat di situ untuk melengkapi ya pemahaman kita dari Matius pasal 14 ini. Oke. Nah, Danau Galilea ini yang Pak Guru tunjukkan di sini, ini akan menjadi suatu tempat di mana Yesus itu banyak melakukan pelayanannya di sekitar danau ini ya. Sehingga danau ini menjadi begitu penting. Oleh karena itu Pak Guru ingin menceritakan atau kembali membahas tentang tentang danau ini, kondisinya, luasnya itu bagaimana, dan kota-kota apa saja yang mengelilinginya. Nah, ini kalian sudah pernah membahasnya juga dengan Ibu Yeni di chapel sebelumnya, itu tentang danau ini juga. Jadi Pak Guru akan coba menjelaskan beberapa hal yang lain. Nah, kalau kalian lihat, ini adalah Danau Galilea. Besar ya anak-anak ya. Nah, anak lihat di situ ada bangunan rumah ya. Dibandingkan danau ini berarti besar sekali. Nah, ada lagi satu gambar nih, seperti yang tadi Pak Guru tunjukkan di awal. Itu ada gambar orang di sini ya. Jadi anak-anak bisa membandingkan ini orang dibandingkan dengan danau yang sebesar ini. Besar sekali. Gitu ya. Pak Guru itu juga pernah tinggal di Papua, pernah ngajar di sana juga. Nah, di situ namanya Danau Sentanan, itu besar sekali gitu ya. Itu bahkan kalau kita datang pertama kali kita kira itu adalah perairan seperti laut. Ternyata tidak, tapi memang itu besar sekali. Nah, itu mungkin mirip dengan Danau Galilea. Oleh karena saking besarnya, itu dalam bahasa Inggrisnya disebut Sea of Galilee. Ya. Nah, itu tadi anak-anak Pak Guru tunjukkan orangnya. Nah, di sini Pak Guru jelaskan beberapa hal. Jangan bingung dulu ya, jangan pusing dulu nih. Pak Guru jelaskan pelan-pelan. Nah, hari ini kita akan banyak membahas ini, Bethsaida. Bethsaida, anak-anak lihat ke bawah, di sini ada multiplication of the loaves and fishes. Ya, itu artinya mujizat Yesus memberi makan 5.000 orang dengan roti dan ikan di sini nih. Gitu. Dan di sini ada Kapernaum, ya, di sini ada Genesaret, ya, dan semua kota-kota ini itu mengelilingi satu perairan yang namanya adalah Danau Galilea. Pak Guru, kenapa di sini namanya The Lake of Genesaret? Ya karena di sini ada kota Genesaret juga, jadi orang-orang bisa menyebutnya itu Danau Genesaret.
Ada juga orang bilang Danau Tiberias, saking besarnya, gitu ya. Tapi kalau di peta kita lihat itu bahwa tertulis Danau Galilea, gitu. Nah, kalau kalian ingat, Ibu ini juga sudah pernah menjelaskan bahwa Danau Galilea itu atau yang disebut laut ini dalam bahasa Inggris itu merupakan danau yang sangat besar, ya. Panjangnya 13 mil, 20,8 kilometer. 1 kilometer saja itu sudah jauh sekali ya, ini 20,8 kilometer. Ya. Dan lebarnya 12 kilometer, ini besar sekali, sangat besar. Buktinya apa? Karena dia itu sampai bisa mengelilingi, ya, atau dikelilingi lebih tepatnya oleh banyak kota. Ada Kapernaum, di sini ada Genesaret yang sering kita dengar, Tiberias, ada Betsaida, ya. Jadi sangat sekali besar. Dan kenapa ini menjadi begitu penting? Karena seperti tadi yang Pak Guru jelaskan di awal, ini adalah tempat di mana Yesus itu banyak melakukan pelayanan. Ini di sini tadi ada mujizat memberi makan 5.000 orang, ya. Lalu di Kapernaum itu banyak sekali mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Dikatakan Jesus performs many miracles in his own city. Gitu. Lalu di sini juga, di situ adalah Sermon on the Mount. Di situ adalah khotbah di bukit. Gitu. Nah, kalau Magdala ini adalah rumah dari Maria Magdalena. Gitu ya. Jadi kurang lebih ini, arahnya juga ini. Sudah ada anak-anak panahnya menunjukkan bagaimana Yesus melayani di situ. Oke, kita lanjut. Nah, kalau lebih besarnya lagi, kita lihat dari jauh, ternyata Sea of Galilee ini, atau Danau Galilea itu, ternyata terhubung dengan Sungai Yordan. Gitu. Dan Sungai Yordan ini nanti masuk ya ke Danau Galilea, lalu keluar lagi. Jadi di sini juga Sungai Yordan. Lalu semakin ke bawah ada Yeriko, ada Yerusalem. Bahkan ternyata Danau Galilea itu terhubung dengan Dead Sea, atau Laut Mati. Nah, luar biasa ya anak-anak ya. Nah, mari langsung kita lihat ke sana. Ini lihat kemana? Pak Guru mau ajak anak-anak semua untuk langsung lihat ke Google Earth. Ya, jadi kita langsung lihat nih. Semoga sudah kelihatan ya. Jadi di sini ada Danau Galilea nih ya. Mulai di sini kita mulai buka. Jadi anak-anak bisa langsung lihat di sini. Anak-anak juga bisa nanti kalau punya waktu pergi ke internet ya, atau buka internet, lalu silakan buka Google Earth, lalu silakan ketikkan nama tempat yang ingin kamu lihat ya, apalagi kalau tempat-tempat di Alkitab itu sangat menarik untuk dilihat. Oke, coba ya kita lihat sebentar. Oke, mungkin dia masih loading, jadi kita lihat ke sini dulu. Oh, dia sudah ada di sini. Nah, anak-anak lihat ya, jadi dia itu dekat dengan Laut Mati, dekat dengan Laut Mediterania. Oke. Nah, bersabar ya, anak-anak. Jadi Danau Galilea itu menjadi sangat penting, anak-anak. Banyak sekali Yesus itu melakukan mujizat di sini. Selain berjalan di atas air, Yesus itu juga meredakan angin ribut juga di sini nih. Gitu. Oke. Nah, di sini kalian lihat, sini ada Israel, lalu di sinilah Danau Galilea. Coba kita lebih dekat lagi, ya. Lebih dekat, lebih dekat, lebih dekat. Nah, di sini nanti makin lama makin kelihatan. Bahkan kalau kalian punya waktu juga, kalian tuh bisa lihat loh rumah kalian di sini ya. Pasti banyak anak-anak yang sudah tahu. Gitu. Oke, ini dia. Nah, ini lihat. Kalian lihat di sini ada Danau Galilea, anak. Lalu di sini ada yang tadi ya Sungai Yordan ini ya. Makanya di sini tuh hijau semua karena Sungai Yordan itu lewatnya dari sini. Lalu masuk ke Danau Galilea.
Sekarang kita coba mendekat. Nah, di sini dia. Anak-anak lihat ya, di sini ada Danau Galilea. Lalu Pak perkecil sedikit. Di sini ada Kapernaum. Lalu di mana ada Tiberias? Nah, sini Danau Tiberias. Makanya disebut Danau Tiberias karena orang-orang di sini taunya ini Danau Tiberias. Ya, gitu. Lalu Pak Guru, apakah di sini juga dekat dengan kota Nazaret? Iya, dekat dengan kota Nazaret. Nanti kita akan lihat. Nah, Betsaida di mana? Betsaida itu ada di sekitaran sini. Ya. Lalu Nazaret ada di mana? Sepertinya ada di bagian sebelah sini. Kalau kita lihat. Kita lihat perlahan-lahan. Kurang lebih di daerah-daerah sini. Oke. Kalau bisa tidak, anak-anak bisa cari itu tidak terlihat seperti Pak Guru, berarti anak-anak bisa langsung ketik nih di sini. Nazaret. Nazaret, Israel. Kota di Israel. Oke, jadi lagi loading. Nanti dia akan tunjukkan di mana Nazaret. Pasti sekitaran sini, tidak jauh. Nah, itu dia. Ya, di sini Nazaret. Di manakah tadi Danau Galilea? Kita tarik. Ya, itu Nazaret. Danau Galilea ada di sebelah sini. Nah, kelihatan. Ini, Danau Galilea. Oke, jadi, nah ini dia. Nazaret, ini Galilea. Oke, sekian dulu ya kita jalan-jalannya tuh sampai di Israel nih. Kita kembali lagi di Indonesia. Oke, Pak Guru kembali ke PowerPoint untuk anak-anak lihat. Jadi begitu ya anak-anak. Kenapa sampai pelayanan Yesus itu banyak sekali di situ? Ya, karena orang-orang penduduknya semuanya ada di situ. Lalu kota kelahirannya juga ada di situ. Lalu orang Israel juga banyak yang tinggal di sekitaran situ. Nah, mari kita lanjutkan. Kita sudah lihat sama-sama tadi kotanya. Oke. Sedikit ada masalah. Mungkin Pak Guru, ya. Nah, mari kita lanjut ya. Kita baca Matius. Matius pasal 14. Nah, anak-anak bisa buka di Matius pasal 14. Kita tidak akan baca seluruh ayatnya, ya, tetapi kita akan baca ayat yang ke-22 sampai 23 saja. Ya. Teknis. Jadi ini Pak Guru akan kembali buka PowerPoint-nya sambil kalian mempersiapkannya. Matius pasal 14 ayat 22 sampai 23. Pak Guru bacakan dari sini. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Nah, itu kurang lebih ya awal dari cerita ketika nanti Yesus akhirnya nanti berjalan di atas air. Nah, kita hanya akan fokus dua ayat-ayat ini, sedangkan ayat-ayat selanjutnya akan dibahas di hari-hari setelah itu. Oke. Pak Guru akan kembali share screen ya untuk penjelasan dari dua ayat ini. Nah, apa yang ingin Pak Guru tekankan dari dua ayat ini anak-anak?
paling banyak Pak Guru akan menekankan tentang bagaimana sikap Yesus ketika selesai memberi makan 5.000 orang. Itu ada satu cerita menarik di sini, anak-anak. Ya, kenapa menarik? Karena sikap yang diambil Yesus ini berbeda dengan sikap kebanyakan orang kalau berada di posisi yang sama dengan Yesus. Nah, sudah terbuka PowerPoint-nya Pak Guru. Pak Guru akan kembali share screen, ya. Jadi jalan ceritanya, mujizat Yesus berjalan atas air ini adalah mujizat yang terjadi setelah Yesus itu memberi makan 5.000 orang. Dan sebelum memberi makan 5.000 orang, ada beberapa kejadian sebelumnya, Yesus itu juga meredakan angin ribut, ya, di mana di danau juga, gitu. Jadi ini mujizat yang kesekian kalinya, gitu. Nah, hal ini yang akhirnya membuat respon dari beberapa orang itu sangat-sangat terpukau dengan Yesus. Nah, kita lihat di sini Pak Guru sudah tampilkan 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang pertama tadi ya, kisah mujizat Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah itu Yesus memerintahkan murid-murid menyeberang ke Betsaida, sedangkan Yesus tinggal untuk berdoa. Nah, Yesus tinggal untuk berdoa ini yang ingin Pak Guru tekankan. Lalu yang ketiga, murid-murid kesulitan mendayung melawan angin sakal. Akhirnya, yang keempat, Yesus itu melakukan mujizat dengan berjalan atas air, mendekati murid-murid dan meredakan angin sakal ini. Dan yang terakhir, di ayat yang paling akhir nanti kita bahas, itu murid-murid bahkan masih belum mengerti tentang sosok sebenarnya dari Yesus Kristus ini. Oke, nah kondisi saat itu, seperti yang Pak Guru jelaskan tadi, orang itu banyak ngefans, bahkan bukan ngefans biasa, ya, ngefans berat, gitu kata orang sekarang. Dengan Tuhan. Kenapa? Karena takjub dengan semua pengajaran Yesus dan mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Bahkan jumlahnya tidak sedikit loh anak-anak, mungkin sekitar 10.000 orang. Ini Pak Guru ambil kira-kira dari mana? Dari kira-kira yang diberi makan oleh Yesus. 5.000 orang itu kan kepala keluarga, bapak-bapak semuanya. Ya kemungkinan mereka ada istri atau ada anak satu gitu ya. Jadi ya 5.000 orang kali 2 ya 10.000, belum tambah anak-anak dan yang lainnya. Atau mungkin ada hitungan-hitungan yang lainnya, tapi kurang lebih 10.000 orang. Nah, orang yang banyak ini itu ingin sekali menjadikan Yesus raja. Dari mana Pak Guru tahu? Itu dari Yohanes 6 ayat 14 sampai 15. Anak-anak nanti bisa lihat di situ Pak Guru bacakan di sini Yohanes 6 ayat 14 sampai 15. Ketika orang-orang yang melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Nah, jadi orang-orang itu, Yesus tahu bahwa orang-orang ini ingin datang ke Yesus untuk membawa dia menjadi raja. Gitu, membawa dengan apa? Dengan paksa, gitu ya. Karena orang-orang ini sudah sangat-sangat terpukau dan ngefans gitu. Ingin Yesus itu menjadi raja, memimpin mereka. Tapi apa yang Yesus lakukan, anak-anak? Ternyata yang Yesus lakukan adalah dia tidak mengikuti pujian orang-orang itu dan kesempatan menjadi raja juga dia tidak ambil. Tetapi dia melakukan apa, anak-anak? Dia fokus kepada Allah, ya, kepada tujuan hidupnya yang benar. Yesus melakukan apa? Yesus berdoa. Ya, Yesus tidak seperti yang Pak Guru tampilkan di sini. Yesus tidak ikut dengan godaan dunia. Oh, orang-orang sudah puji, jadi sudah orang-orang puji, saya ikut saja menjadi raja. Kesempatan besar ini, ya. Yesus tidak terbuai dengan itu, tidak tergoda dengan itu, tapi dia tetap fokus dengan tujuan hidup yang benar yang Allah taruh dalam kehidupannya ketika dia datang menjadi manusia, yaitu untuk menyelamatkan manusia dengan mengorbankan dirinya nanti di kayu salib. Sehingga yang dilakukan Yesus adalah berdoa. Suatu sikap yang sangat baik diberikan oleh Yesus sebagai teladan. Nah, artinya ada beberapa hal yang ingin Pak Guru sampaikan yang bisa kita pelajari tentang teladan yang Yesus berikan dari kisah ini. Yang pertama, anak-anak lihat di sini, Yesus berdoa seorang diri. Ya, apa teladan yang bisa kita ambil di sini? Ketika dia sudah mulai eluk-elukan oleh banyak orang, bisa banyak orang itu kalau sudah dipuji itu orang Kupang bilang makan puji. Itu sampai lupa daratan. Merasa diri paling hebat sudah.
Ya, tapi Yesus tidak seperti itu. Justru dia menarik dirinya ke gunung lalu berdoa seorang diri. Artinya apa di sini? Tuhan memberikan kita teladan yang pertama. Yang pertama ya, ibadah bersama itu wajib. Tapi waktu berdoa secara pribadi itu juga wajib kita miliki. Jadi jangan sampai ketika kita itu saya sudah pergi ke gereja, saya sudah ikut ibadah keluarga, saya tidak perlu berdoa secara pribadi. Tetap kita harus memiliki waktu berdoa secara pribadi. Lalu yang kedua, Yesus disiplin berdoa. Kenapa Pak Guru bilang disiplin berdoa? Anak-anak akan baca dalam kitab Injil ini, Yesus itu sering sekali menarik diri dan berdoa. Menarik diri dan berdoa. Bahkan sampai nanti mau disalib pun Yesus masih menarik diri di Taman Getsemani untuk berdoa. Artinya apa? Yesus itu disiplin. Gitu ya. Yang menunjukkan bahwa keadaan rohani Yesus itu baik. Kenapa orang yang sering berdoa secara pribadi, bersaat teduh secara pribadi, itu punya keadaan rohani yang baik? Karena orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang selalu rindu untuk bersekutu dengan Allah. Gitu ya. Bukan hanya secara ibadah bersama, secara komunal, tetapi juga secara pribadi. Dan itu memberikan kita teladan. Karena apa? Anak-anak lihat di sini yang Pak Guru berikan warna kuning. Ketidakinginan untuk berdoa sendiri, atau bersaat teduh dan bersekutu dengan Allah, itu sama saja dengan tanda bahwa kehidupan kerohanian kita itu selalu lagi mengalami kemunduran. Kita sedang tidak dalam keadaan yang baik. Kita sedang dalam keadaan yang mungkin sakit secara rohani. Jadi kita harus punya waktu berdoa secara pribadi, tapi juga harus disiplin. Selanjutnya, teladan yang ketiga, Yesus itu berdoa di tempat sunyi. Dalam Matius 6 ayat 6, Yesus itu mengajarkan secara pribadi bahwa ketika kita berdoa, kita harus masuk ke kamar, tutup pintu, dan kita berdoa, dan biar hanya kita dan Allah kita yang tahu. Artinya kita bersungguh-sungguh ingin bersekutu dengan Allah tanpa ingin menonjolkan diri. Artinya kita tulus gitu ya. Rindu bersekutu dengan Allah. Jadi milikilah waktu doa secara pribadi, disiplin berdoa secara pribadi. Yang ketiga, berdoa secara pribadi sesuai ajaran Yesus. Yaitu temukan waktu yang tenang, di tempat yang tenang, secara sendiri dan berdoa. Lalu yang terakhir, Yesus memberikan teladan untuk apa? Untuk fokus pada Allah dan berdoa dibanding fokus pada godaan dunia. Ya, karena apa, anak-anak? Doa itu menolong kita menghadapi godaan atau cobaan dunia. Buktinya Yesus ketika dia dicobai dengan banyak sekali orang-orang yang menginginkan dia menjadi raja, dia tidak mengikuti, tetapi dia menarik diri untuk berdoa sehingga tetap fokus pada Allah, tetap fokus kepada tujuannya dia datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia di kayu salib. Oke, jadi doa menolong kita untuk menghadapi godaan atau cobaan yang ada dalam kehidupan kita. Ya, termasuk mungkin sekarang anak-anak yang ada cobaan, misalnya karena pandemi, bapak mama sakit atau anak-anak juga sakit, berdoa dan minta terus Tuhan menolong. Pasti Tuhan akan menolong. Dan juga anak-anak atau misalnya punya masalah keuangan atau misalnya punya masalah karena sering diejek ataupun punya masalah karena keluarga banyak sekali permasalahannya, bawalah kepada Tuhan. Di situ Tuhan akan menolong ketika kita bawa dalam doa-doa pribadi kita. Oleh karena itu di akhir Pak Guru ingin kita sama-sama berefleksi dua pertanyaan ini saja. Yang pertama, maukah saya memiliki waktu doa secara pribadi atau saat teduh secara rutin? Ya, apakah saya mau? Dan mengapa saya mau? Tuliskan alasannya. Ini tidak termasuk doa bangun tidur, doa makan, doa mau tidur, itu bukan masuk dalam doa waktu pribadi ya. Maksudnya Pak Guru adalah doa pribadi itu ada waktu sendiri, buka Alkitab, baca, dan kita berdoa, lalu kita sampaikan setiap pergumulan kita, syafaat kita kepada Tuhan, itu adalah waktu pribadi kita berdoa. Apakah kamu mau memiliki waktu seperti itu? Yang kedua, ketika godaan atau cobaan dunia datang, maukah saya itu berusaha, kamu itu berusaha fokus kepada Allah dengan cara berdoa? Mau tidak? Jika mau, apa alasannya? Jika tidak, apa alasannya? Kamu bebas menuliskan secara jujur karena tidak ada nilai di sini. Ya, asalkan kamu tetap menuliskan refleksi, tidak ada penilaian, oh kalau tulis yang ini nilainya 100, yang ini tidak.
Tidak ada seperti itu. Jadi tulisnya secara jujur, sehingga Tuhan akan tetap melihat kejujuran kamu dan Tuhan akan menolongmu. Dan jangan lupa terus minta anugerah Tuhan menolongmu setiap hari. Ya, mungkin itu saja yang Pak Guru bisa sampaikan. Mari kita tutup chapel kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, kami bersyukur, berterima kasih kami punya Allah seperti Engkau yang terus menunjukkan dirimu lewat firman Tuhan yang kami baca ya Bapak. Kami bersyukur hari ini kami lihat bagaimana Engkau memberikan teladan bagi kami untuk kami tetap tekun berdoa secara pribadi. Dan kami berdoa dalam kesendirian kami bersama Engkau dan bersekutu menikmati persekutuan kami bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapak, berkati setiap anak-anak dalam belajar, bahkan setiap orang tua yang terus bekerja ya Bapak, bahkan setiap orang tua, anak-anak yang dalam keadaan sakit ataupun yang mengalami kedukaan ya Tuhan, Engkau mau tolong, Engkau yang mau sertai. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan semua pergumulan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati dan jangan lupa mengisi refleksi dan mengirimkan melalui link GCR. Sampai jumpa semua.